Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi seni. Adat budaya haruslah lestari, tidaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perempat RRI Pandan di Sriwijaya Pagi. Oke, baik, selamat pagi Mas Cek Becek dulur-dulur dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di obrolan komunitas Pecah Biaso yang hadir saban paginya di jam 9 sampai jelang kaki di jam 10 siang, edisi Sabtu tanggal 19 Juli 2025 ya. Dan kali ini di suasana akhir pekan ini kita sudah kedatangan ada adik-adik dari komunitas Pesona Wastra Indonesia. Nah, kali kita bakal ngomongin soal mengutamakan memanfaatkan produk anak bangsa, dan juga ini akan mengeksplorasi anyaman bersama dengan Wastra Indonesia. Oke, baik, dan langsung kita sapa. Selamat pagi, assalamualaikum. Halo. Halo. Nah, itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak gugup ini kayaknya ya. Ini pertama kali untuk ini ya siaran gitu. Iya. Pertama kali perdana. Jadi kita santai saja.
ya, jadi lebih mementingkan sekolah terlebih dahulu. Jadi skala prioritasnya gitu ya, mana yang lebih penting gitu. Oke, kalau Rafli bagaimana tuh untuk manajemen waktunya? Sibuk di sekolah, sibuk juga dengan kegiatan di luar. Bagaimana tuh biasa tuh? Kalau Rafli kan baru ke SMA nih Kak. Rafli lihat dulu, kalau seperti Kak Sarah, kalau itu sekolahnya penting banget, ini penting banget. Rafli melebihkan untuk ke sekolah dulu. Kalau udah jam sekolah nih Kak, udah penting banget itu di luar jam sekolah Rafli ke jam itu dulu. Seperti Rafli latihan catwalk, latihan ya catwalk, sejenis catwalk gitu dan public speaking gitu. Tapi kalau menurut kalian penting mana tuh sekolah dengan kegiatan di luar? Kalau Rafli itu tuh penting sekolah dulu Kak. Sekolah itu tuh dulu, masa ya. depan kita. Jadi apapun kegiatan di luar, ketika sekolah ada tugas, ya harus ke sekolah dulu ya. Sekolah dulu. Oke, apapun itu alasannya, pokoknya sekolah dulu yang paling Sekolah penting dulu ya. yang penting. Oke, baik. Dan kembali dengan kalian pada saat mengikuti ajang ini, prosesnya pada saat itu bagaimana tuh? Ada kayak audisi kah atau seleksi seperti apa supaya pendengar kita siapa tahu ada teman-teman lainnya juga yang pengen ikutan ajang seperti kalian pada saat itu. Mungkin Sarah, silakan. Jadi kami itu berawalnya dari lomba di Palembang dulu. Di Riches waktu itu. Kami lomba pesona batik Nusantara. Nah kebetulan Sarah dan Rafli ini juara 1. Dari Mas Rio ya, bukan ya? Bukan. Keluar manajemen bukan? Tetap dari manajemen kami. Oke, itu bentuknya kayak audisi, seleksi seperti apa tuh? Itu kayak ajang aja sih, pageant. Memang pageant itu nama ajangnya, maksudnya tuh proses seleksinya pada saat itu, audisinya seperti apa? Catwalk. Catwalk menampilkan busana, yaitu etnik. Terus apa lagi tuh? Nah, jadi kami itu di sana catwalk penampilannya memakai busana etnik, busana yang ada unsur songket-songketnya gitu kan. Nah, terus kami dari sana langsung dikirim ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu di acara Wastra Indonesia. Kebetulan Sarah dan Rafli ini juga di Bujang Gadis Pendidikan Sumatera Selatan. Nah, jadi dari kami kan pertamanya itu Kak masuk ke Bujang Gadis Pendidikan Sumatera Selatan dulu. Lalu kami lomba pesona batik Nusantara dan Rafli dan Sarah ini juara 1. Lalu kami dikirimkan ke Jakarta. Di Jakarta itu banyak sekali tesnya, dari unjuk bakat, terus preliminary, dan sampai akhirnya ke grand final. Oke, itu proses pada saat yang kalian ikuti ya, sampai akhirnya dinobatkan sebagai duta budaya untuk Sarah. Dan kalau Rafli bagaimana tuh pada saat itu sampai bisa menjadi juara 1 best catwalk? Prosesnya bagaimana? Persiapannya itu sangat matang Kak. Kayak telur ya. Dari Palembang itu tuh udah usahain begini jalannya, begitu. Belajar dulu. Belajar dulu begini cara duduknya di depan ini, cara catwalknya. Terus di Jakarta Rafli ekspor sedikit, dan Rafli dinobatkan sebagai juara 1 best catwalk. Untuk yang ikutan ajang ini, untuk di Palembang ada berapa peserta tuh yang kalian ingat? Kalau dari Rafli cowoknya ada 3. Ada 3 tuh. Dikit ya? Ada dikit. Kalau ceweknya banyak banget itu. Kalau Sarah bagaimana? Kalau hampir semuanya itu kayaknya 20-an Kak. 20-an peserta ya. Jadi untuk yang ikutan ini semuanya remaja Palembang. Iya. Sampai akhirnya kalian diutus untuk mewakili Kota Palembang ke tingkat nasional. Di nasional bagaimana lagi tuh pengalamannya untuk sharing kepada pendengar kita pada saat di Jakarta? Ya, jadi pas kami di Jakarta itu kami udah stand dari pagi Kak, dari jam 8. Udah standby kali? Iya. Stand untuk mic gitu? Ya, udah standby dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam baru selesai acara. Itu selama 4 hari. Hari pertama itu kami banyak kelas-kelas gitu Kak, ada kelas acting, kelas modeling. Nah, pagi itu diisi sama
kelas acting, modeling. Nah, hari pertama itu sorenya langsung unjuk bakat karena itu pesertanya banyak banget, 100-an, jadinya selesainya malam. Jadi selesainya jam 12 malam. Dilanjut ke hari kedua itu kami preliminary itu Kak. Jadi banyak kegiatan lah ya. Banyak. Dari hari pertama, kedua, ketiga sampai keempat itu tadi ya. Dan kalau Rapli bagaimana pada saat di Jakarta tuh pengalamannya? Pengalamannya juga banyak banget gitu ya. Bagaimana tuh yang diingat? Kalau hari keduanya kita tuh parade. Langsung loncat hari kedua ya, bukan hari pertama dulu bukan? Hari pertama dulu ya. Hari pertama itu tuh kita tuh sama kayak Kak Sarah tadi bilang, banyak kelas acting, kelas modeling dan choreo buat kita dance di acara grand final. Untuk tampil. Jadi kayak ada latihan dulu ya. Latihan sedikit-sedikit. Terus malamnya kita tuh lanjut talent show. Yang Rafli bawain tadi tuh tarian dari khas Kota Palembang. Iya, Zapin tadi. Iya, dari Zapin tadi. Bagaimana tuh pada saat di atas panggung? Ketika semua mata tertuju kepada Rafli dan juga Sarah, perasaannya bagaimana pada saat itu? Perasaan Rafli juga cukup sangat apa tuh? Gimana ya, gugup Kak. Kayak gugup. Tapi Rafli enjoy aja di atas panggung. Bagaimana kunci supaya tetap enjoy di atas panggung tuh? Ala Rafli bagaimana? Cara Rafli itu tuh duduk diam, jangan menghafal gerakan itu tapi dipahamin Kak. Dipahami. Tapi jangan diingetin. Nanti diingetin lupa di atas panggung. Jadi lambat nangkep cepat lupa takutnya. Iya, takutnya lupa di atas panggung. Beda dengan Kak Ilham kalau di atas panggung tuh tekniknya ngantongi batu kecil dalam kantong. Jangan lupa ya Kak. Supaya enggak sakit perut. Kalau Sarah bagaimana tuh di atas panggung supaya tetap tampilannya tuh bagus, nggak nervous gitu? Percaya diri sih. Kunci percaya diri itu seperti apa tuh kalau ala Sarah? Di atas panggung Sarah lebih suka lihat ke juri. Ditangkapnya jurinya tuh ya, jangan sampai ngedip pokoknya ya. Terus tanamin sama diri sendiri kalau Sarah itu bisa dan orang lain itu lihat Sarah tuh keren gitu. Wah, jadi harus pede dulu ya. Harus pede dulu. Nanti kalau udah pede, pasti di atas panggung tuh lebih enjoy. Oke. Yang paling kalian ingat mungkin dengan teman-teman ada dari daerah lain ya pasti ya? Iya. Kota mana aja tuh yang ikutan di situ? Ada Papua, iya. Kalimantan, terus Sulawesi. Banyak ya? Banyak. Jadi di sana menambah teman. Ada nggak obrolan dengan teman-teman dari kota lain kayak pertukaran mengenai pengetahuan tuh? Kalau Palembang ada budaya ini, Papua ada budaya itu, ada nggak kayak gitu interaksinya dengan sesama finalis pada saat itu? Lebih banyak ngomongin apa yang bakal Ngomongin orang bukan? Bukan ya? Lebih banyak ngomongin apa yang mau ditampilin aja sih, gitu. Kak. Jadi interaksinya tuh kayak, kamu mau tampil apa nanti Iya, gitu. iya. Jadi sama-sama belajar di situ ya. Kalau Rafli bagaimana tuh dengan teman-teman dari kota lain? Kalau Rafli sih sering ceritanya tentang pengalaman di bidang modeling. Seperti Rafli nih, aku udah lama ikut di modeling dari kelas 1 SMP gitu. Terus sekarang mengeksplor diri buat ke ajang berikutnya. Setelah ini akan ada ajang lain? Ajang apa tuh? Pageant juga atau yang lain tuh? Kalau dari Rafli sih, Rafli udah stop dulu kan. Stop dulu. Tahun depan baru ikut lagi. Untuk tahun depan maksudnya gitu ya. Oke, baik. Dan untuk kegiatan kalian di bidang pageant ini siapa yang paling mendukung? Orang tua, teman? Orang tua. Orang tua. Bagaimana tuh bentuk dukungan dari orang tua untuk kegiatan ini? Selalu mensupport sih, kayak kalau Sarah mau ikut sesuatu, ayo boleh. Biasanya didukung. Mama, papa atau siapa yang paling mendukung? Orang tua, keluarga semuanya mendukung, alhamdulillah. Dua-duanya ya. Baik itu mama, papa semuanya mendukung. Asal itu positif dan juga menambah prestasi di sini ya. Kalau Rafli bagaimana tuh? Kalau Rafli didukung sama nenek. Nenek malah ya. Karena orang tua Rafli yang cewek udah meninggal. Untuk yang cewek. Ibu maksudnya. Ibu. Orang tua, masa ibunya udah berpulang ya? Udah pulang. Kita ikut berduka juga ya Rafli ya. Tapi kalau ayah bagaimana tuh? Kalau ayah 100% mendukung Rafli buat ke ajang yang Rafli ikutin sekarang. Bentuk dukungannya seperti apa ke Rafli? Seperti Kak Sarah tadi, Rafli bilang terus didukung, ayo ikut katanya, nggak apa-apa, tambah-tambah prestasi yang juga menambahkan pengalaman baru.
yang ngasih semangat gitu iya, ya. ngasih semangat, ngasih support lah. Baik. Jadi artinya di sini kalian walaupun di usia muda tapi udah ikut ajang sampai ke tingkat nasional gitu ya. Kalau cita-cita nih, ada nggak kaitannya dengan pageant? Cita-cita kalian ada nggak? Kalau Sarah sih nggak ada. Jadi cita-citanya apa sebabnya tuh? Sarah pengen jadi dokter. Ikut pageant ini sebagai apa nih? Sebagai bentuk apa tuh? Menambah wawasan sih, Oke. menambah ilmu, pengalaman, relasi pertemanan juga. Baik, kalau Rafli apa cita-citanya? Kalau dari Rafli itu pengen jadi pramugara. Oh, pramugara. Ikutan pageant ini untuk kaitannya seperti apa tuh? Melebihin mengenal wawasan baru yang Rafli tidak kenalin dari Palembang. Rafli kenal dari pageant seperti ini. Oke, jadi ini sebagai batu loncatan ya. Batu loncatan. Menambah pengalaman, menambah juga teman-teman di situ ya. Dan kalau dari kalian bagaimana tuh cara untuk mewujudkan cita-cita tuh seperti apa tuh yang bagusnya? Sarah mungkin bagaimana tuh? Dengan cara bersungguh-sungguh sih Kak. Kalau kita ada pepatah tuh bilang kalau dilakuin tapi tanpa usaha percuma, tapi kalau dilakuin tanpa doa juga percuma. Jadi sungguh-sungguh tanamin dalam diri, jangan lupa doa juga dan lakuin usaha yang sesungguh-sungguh. Jadi semuanya itu harus berkesinambungan ya, semuanya harus balance gitu ya. Oke, baik. Kalau Rafli bagaimana? Kalau dari Rafli pengen mencapaikan cita-cita itu dengan cara apa tuh? Dengan cara semangat, berdoa, ibadah. Terus ada salah satunya yang paling Rafli ingat selalu. Itu setiap mau perform, mau apa gitu Kak, tampil itu tuh selalu semangat, jangan putus asa. Kalau kita kalah coba lagi Kak. Kalau kalah coba lagi. Jangan ada kesempatan lain. Ada kesempatan lain. Mungkin rezekinya bukan di situ Kak, di bidang lain. Oke. Tapi kalau ngomongin masalah bidang lain, sebenarnya selain di bidang pageant, kalian aktif di bidang apa lagi tuh? Kayak ekskul mungkin di sekolah? Organisasi. Organisasi apa? Sarah itu di sekolah jadi OSIS dan duta. Oke, duta apa tuh? Jadi di sekolah itu kan ada organisasi OSIS dan duta sekolah. Jadi di OSIS Sarah menjabat sebagai koordinator Sekdit Kominfo dan di duta sebagai wakil 2 putri. Oke, kalau Rafli? Kalau Rafli kan Kak baru masuk nih ke SMA. Jadi Rafli itu mau mencalonkan Rafli sebagai bujang gadis. Nanti di sekolah itu. Ada pemilihannya bulan ini. Gitu. Dan Rafli aktif di bidang ekskul tari dan gitu band. Ya? Band di juga band Rafli. Kalau di band Rafli posisinya sebagai apa tuh? Pegang ini. Bisa juga drum, gitar, seperti piano gitu. Wih, banyak ya bakannya ya. Tapi piano itu belum bisa banget Kak, menghafalin liriknya. Oh, masih belajar ya? Masih belajar. Oke. Jadi begitu ya, menjadi remaja itu harus aktif dengan banyak kegiatan positif ya, supaya itu tadi menambah pengalaman, wawasan. Jadi ketika nanti kalian udah dewasa, udah terjun ke dunia kerja, jadi nggak terlalu kaku banget ya, karena udah ada pengalaman itu tadi ya. Oke, baik. Dan kalau dari kalian masing-masing juga tuh mengenai kota Palembang, pasti udah sering ya keliling di kota Palembang. Kota Palembang ini yang paling menarik mungkin dari kalian, supaya pendengar kita juga yang mungkin dari luar Palembang juga supaya tertarik untuk datang ke kota Palembang. Di mana tuh yang paling menarik destinasi wisatanya? Kalau dari Sarah jembatan Ampera sih. Kenapa tuh alasannya tuh? Ikon kota Palembang. Karena jembatan Ampera itu menghubungkan Hulu dan Hilir. Iya, menghubungkan Hulu dan Hilir. Dan jembatan Ampera itu dulunya juga namanya bukan jembatan Ampera. Apa proyek apa? Bukan. Tapi namanya jembatan Bung Karno. Bung Karno pada saat itu benar. Wih, bagus sejarahnya ya. Iya, makanya jadi yang paling berkesan itu jembatan Ampera sih menurut Sarah, karena sudah lihat sejarahnya juga. Jadi pokoknya kalau ke Palembang belum ke jembatan Ampera, kayaknya belum sampai ke Palembang ya. Oke, jadi kita bangga dong sebagai orang Palembang, apalagi yang tinggal di Palembang. Kita punya jembatan yang begitu megah dan juga sudah sangat dikenal ya. Oke, tahu kepanjangan Ampera apa? Ayo, kita beri waktu 3 detik dari sekarang.
3, 2, 1, teton. Tahu nggak? Amanat penderitaan rakyat. Yang itu tadi. Takutnya salah. Oh, udah apa? Udah bakal kena cubit enggak? Kayak itu ya. Jadi amanat penderitaan rakyat. Dan kalau Rapli tuh, kalau tadi Sarah kan Jembatan Ampera. Kalau Rapli apa tuh yang paling menarik kawasan wisata di Palembang? Benteng. Benteng mana? Di Benteng Kota Besar. Oh, Benteng Kota Besar. Di sebelah Ampera ada destinasi wisata yang bisa cukup kita kenalin yang namanya Benteng Kota Besar. Oke. Kenapa Rapli fokusnya ke BKB? Apa yang menarik di BKB? Karena dari Ampera tuh deket banget Kak ke Benteng. Oke, aksesnya dekat. Selain itu apa lagi tuh? Selain itu tuh tempatnya tuh nyaman. Gitu. Mana juga bersih dan aman juga deh buat para wisatawan yang mau ke Benteng itu. Oke. Kalau mengenai Benteng Kota Besarnya, sejarahnya Rapli ada tahu nggak? Kalau itu tuh belum mencukupin Kak. Belum mencukupin. Belum mendalamin banget. Oke, nanti pulang ini mendalam ya Bang. Mendalam ya. Jadi BKB itu merupakan benteng pertahanan pada saat masa penjajahan ketika pada saat itu di Kota Palembang ya. Termasuk lawan Borotan juga ya. Lawan Borotan juga tahu. Yang di sana juga ada di kawasan Benteng Kota Besar juga yang sebelah kanan. Iya. Kemarin juga ada gelaran tarian juga ya di situ ya. Festival Tepak. Ikutan juga di situ. Enggak nonton. Ada teman juga ikut tari di situ. Jadi Rafli nontonin dia. Oke. Kalau Rafli tadi tertariknya untuk di bidang tari itu kenapa tuh alasannya? Karena Rafli ingin melestarikan budaya dari Kota Palembang. Keren tuh. Apa lagi tuh? Seperti Rafli ingin mengembangkan tarian dari khas Kota Palembang seperti tari gending Sriwijaya dan juga tari tanggai. Oke, tapi maaf dulu Rafli sebelumnya. Kalau tari gending Sriwijaya kan identiknya sama yang cewek begitu. Cewek. Jadi Rafli itu buat video. Tapi mungkin bisa bawa ini ya, bawa tombaknya gitu, payungnya itu ya. Jadi pernah ikutan juga di situ? Enggak, Rafli itu ada sedikit bisa tari gending. Terus Rafli latihan juga. Terus Rafli ajarin yang belum bisa nih Kak. Rafli ajarin sedikit-sedikit. Oke. Kalau Sarah bidangnya tadi juga sama ya, tarian juga? Iya. Kenapa tuh memilih bidang tarian sebagai seni yang disenengin gitu? Yang pertama sama kayak Rafli, karena kan tarian itu budaya ya. Jadi senang aja sih Kak. Karena kita ikut melestarikan budaya yang ada di daerah kita ya. Oke, tadi siapa yang menyebut untuk bidang public speaking juga tuh? Rafli ya katanya tadi ya. Sampai ikut ngajar juga ke teman-teman lainnya juga ya. Sebenarnya public speaking itu seperti apa tuh Rafli? Seperti kalau kita tuh lagi ngomong di depan banyak orang itu kita tuh enjoy Kak. Oke, boleh dicontohin sama kita. Ini kita berandai-andai Rafli lagi di atas panggung di depan hadapan banyak orang. Bagaimana tuh sikapnya di atas panggung? Kalau sikapnya itu tuh kalau cowok dulu ya Kak, cowok dulu. Kalau cowok itu tuh Kak identiknya kalau cowok itu tuh seperti diam aja. Kalau mata itu tuh fokus di satu titik Kak. Jadi dia mata fokus. Kalau mau explore ke kanan kiri juga nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Jadi sedikit aja. Dikit aja gitu. Terus public speakingnya bagaimana tuh? Apa yang mau kita sampaikan ke pageant itu Kak, seperti Bujang Gadis. Ini kita berandai-andai Rafli itu tadi di atas panggung di depan banyak hadapan orang. Bagaimana penyampaian public speakingnya tuh? Kita bahas lawang bawatan. Ayo boleh silakan. Kalau Rafli gini, baiklah saya akan menjelaskan lawang bawatan. Lawang bawatan adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Palembang. Lawang bawatan juga memiliki sejarah yang panjang. Seperti lawang artinya pintu, bawat artinya pintu belakang, gitu Kak. Jadi lebih memperkenalkan baik itu mengenai sejarah lawang bawatan itu dan juga sejarahnya ya lebih ke sana ya. Dan tugas seorang public speaking itu biasanya apa nih ya Rafli? Yang Rafli tahu nih dengan ilmu yang sudah didapat dari siapa tadi? Kak Bekti ya? Ilmu yang didapat itu seperti apa tuh? Seperti kalau kita tuh ngomong di depan mic nih Kak. Di depan sepertinya kalau teman-teman Rafli itu gugup Kak. Kalau Rafli itu sedikit enjoy dan sedikit gugup. Tapi Rafli bawain enjoy aja. Pede ya. Pede aja ya. Pede aja. Jadi tugas orang public speaking itu dia artinya yang disampaikan Rafli tadi itu harus pandai bagaimana untuk tidak nervous dan dia bisa lebih kayak siap ya. Supaya tidak gugup di situ. Selain itu apa lagi yang Rafli tahu? Kalau public speaking itu Kak sejenis kayak umbi-umbi bukan? Bukan. Bukan.
Sejenis apa tuh? Kalau kita bilang di pageant tadi kak, Oh itu. seperti speech. Oke. Jadi kita lagi siaran ini ada kaitannya nggak dengan public speaking? Ada. Ada. Mananya tuh yang ada tuh? Kalau Rafli ini bicara di depan kakaknya. Boleh. Nah, itu tuh enjoy aja kak. Oh pede. gitu. Apa yang kita omongin itu tuh pede aja. Pede aja tetap ya. Pede. Masa bodoh sama seperti lain, penting kita pede ya. Oke, luar biasa. Kalau Sarah bagaimana? Sarah ada tertarik juga di public speaking? Karena ini kan kalau di pageant, public speaking itu pasti kepake tuh. Nomor 1 banget itu kak. Ya, Sarah waktu itu karena ikut lomba video kreatif, alhamdulillah menang ya. Itu bagaimana tuh video kreatifnya untuk itu menyampaikan apa? Video kreatif itu waktu Sarah kan ikut eskul pramuka. Nah itu lombanya ada video kreatif. Jadi Sarah itu bikin video kreatif tentang anak muda lah. Apa tuh yang disampaikan di video itu waktu Sarah ikutan lomba? Oh itu tentang kayak semangat, kalau ikut apapun itu harus tetap semangat. Jadi memberikan semangat ya sama teman-teman seusianya pada saat itu. Dan ini kalau kita kembali dengan ajang Pesona Wasra Indonesia, pada saat itu ada proses kayak tanya jawab nggak? Dewan juri dan juga peserta gitu? Nggak ada. Jadi lebih ke bakat aja ya. Yang berkesannya di situ. Dan untuk kedepannya mungkin dari pageant yang sudah kalian ikuti, apa nih yang akan terus dilakukan oleh Sarah dan juga Rafli di bidang pageant? Stop di sini atau masih terus akan berlanjut? Kalau dari Sarah kayaknya stop dulu karena Sarah mau fokus ke sekolah karena udah mau tamat kan, udah mau nerusin ke yang lebih tinggi lagi. Nanti kalau udah di kampus, insya Allah akan dilanjutkan lagi ya. Kalau Rafli bagaimana? Kalau Rafli sih terus mengeksplor pageant kak. Seperti Rafli sekarang mengikuti ujian gadis Libes 15 ya. Di SMA 15. Kalau Rafli itu tuh nggak ada pantang menyerahnya kak. Kalau semangat ya. Tetap semangat. Kalau gagal kita coba lagi. Dikasih motivasi sama keluarga. Kalau kita gagal coba lagi, jangan takut. Itu. Masih banyak pageant yang mau nerima kamu di sini. Mungkin rezekinya bukan di situ kak, di pageant lain gitu. Jadi kita harus belajar, jangan sampai kegagalan itu bikin kita menjadi down ya. Karena kita yakin bahwa itu menjadi pelajaran bahwa ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dengan kekalahan yang kita alami gitu ya. Betul. Baik Rafli dan juga Sarah, nanti kita akan kembali lagi ya untuk di segmen selanjutnya, jangan kemana-mana.
Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, Mancik-Bicek dulur-dulur, dimanapun berada sudah 54 menit melangkah dari jam 9 pagi dan kita sudah hampir ada di penghujung perjumpaan. Mungkin sebagai penutup nih, apa yang pengen disampaikan oleh Sarah dan juga Rapli, baik itu untuk teman-teman sejawatnya ataupun juga untuk orang tua, atau mengenai pageant yang kedepannya nanti akan terus dilanjutkan. Silakan, dari Rapli dulu mungkin. Dari aku. Iya. Dari Rafli sih motivasinya ya Kak. Itu tuh terus semangat, jangan putus asa. Kalau kita belum mencukupin pageant itu Kak, kita mendalamin dulu Kak apa yang pengen kita bawain ke pageant itu. Jadi belajar terus ya. Belajar terus seperti Rafli ini Kak, belajar terus, mengeksplor diri buat ke bidang selanjutnya. Dan apa nih yang pengen disampaikan, ucapan terima kasih kepada orang tua tuh yang udah mendukung Rapli sampai sejauh ini, silakan. Kalau dari Rafli sih terima kasih banget buat keluarga sudah membantu Rafli, mensupport Rafli sejauh ini Kak. Seketika tuh Rafli itu udah awalnya belum mau ikut pageant, didukung oleh orang tua sama kakak, nenek, keluarga juga Kak. Rafli itu udah melebihkan, kayak Rafli itu bisa Kak, kayak orang itu, tapi Rafli itu belum percaya diri Kak. Jadi pokoknya ucapannya terima kasih kepada keluarga, terima kasih orang tua yang sudah mendukung, dan ini tadi ya terus termotivasi untuk semangat ya Rafli ya. Baik. Nah kalau Sarah apa yang pengen disampaikan tuh? Yang disampaikan tetap semangat juga untuk anak muda, generasi muda, dan nggak ada kata gagal. Gagal itu hanyalah kata-kata yang tidak perlu diingat, karena kalau kita mengikuti apapun itu, niatkan pada diri sendiri bahwa ikut ini mencari pengalaman dan memperbanyak relasi kita. Baik. Dan ucapan apa yang pengen disampaikan juga untuk ayah, ibunya mungkin atau kakeknya juga, silakan. Ya mungkin selama ini sudah sangat mendukung Sarah ya sampai ke Jakarta kemarin. Iya. Apa tuh? Prestasi Sarah ini kan bukanlah tentang bukti kepada dunia siapa Sarah, tapi melainkan persembahan untuk orang-orang tersayang seperti orang tua, keluarga, dan teman-teman yang udah mensupport. Dari Sarah sih terima kasih banyak, karena Sarah di titik ini juga bukan berkat diri sendiri, tapi juga melainkan berkat doa orang tua, support dari keluarga dan dari teman-teman. Terima kasih banyak pokoknya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih ya untuk Sarah dan juga Rapli yang sudah menyempatkan waktunya. Pokoknya mudah-mudahan prestasinya terus dipertahankan, terus ditingkatkan juga, supaya itu tadi tetap menjadi kebanggaan untuk keluarganya ya, terutama untuk keluarganya, untuk orang tua, untuk lingkungan di sekitar juga, sehingga Rapli dan juga Sarah bisa menjadi contoh yang baik ya pasti. Dan Mancik-Bicek, tuntas sudah kebersamaan kita untuk di obrolan komunitas edisi Sabtu tanggal 19 Juli 2025, dan sekaligus juga akan menutup perjumpaan kita untuk di Sriwijaya pagi. Dan yang pasti terima kasih atas minat dengarnya yang sudah bersama kami, dan jangan kemana-mana karena kebersamaan kita untuk di Sriwijaya siang kaki akan dilanjutkan oleh rekan kami Pilih Makomi yang akan jadi rewang Mancik-Biceknya ya. Kulo Cek Ilham yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.